Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar keperawatan komunitas. Baik, kita masuk ke materinya, yaitu mengenai penjelasan dari konsep keperawatan komunitas. Nah, komunitas itu didefinisikan sebagai sekelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan, dan minat yang sama, serta adanya rasa saling mengenal dan berinteraksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Begitu penjelasan komunitas menurut WHO pada tahun 1974. Nah, sementara menurut Saunders pada 1991, komunitas didefinisikan sebagai tempat atau kumpulan orang-orang atau sistem sosial. Nah, komunitas juga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang saling bertukar pengalaman penting dalam hidupnya menurut Spradley pada 1985. Selanjutnya yaitu mengenai definisi dari keperawatan komunitas. Nah, menurut Spradley pada 1985, menurut Logan dan Dawkins pada 1987, dan juga dikutip dari Sahar J pada 1999, keperawatan komunitas didefinisikan sebagai pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan pendekatan pada kelompok resti. Nah, dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan yang dibutuhkan serta melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dalam keperawatan komunitas juga merupakan definisi dari kesatuan yang unik dari praktek keperawatan dan kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada pengembang dan peningkatan kemampuan kesehatan baik diri sendiri sebagai perorangan maupun secara kolektif sebagai keluarga, kelompok khusus, dan pelayanan tersebut mencakup spektrum pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Nah, sementara menurut Ana, pada tahun 1973, keperawatan komunitas merupakan suatu sintesa dari praktek keperawatan dan praktek kesehatan masyarakat yang diterapkan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan penduduk. Sementara untuk penjelasan asuhan keperawatannya, yaitu merupakan metode ilmiah, yaitu untuk memproses keperawatan komunitas. Nah, proses keperawatan komunitasnya sendiri dipakai untuk membantu perawat dalam melakukan praktik ASKEP secara sistematis dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat. Nah, keperawatan komunitas ini intinya merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Untuk sifat asuhan keperawatan yang diberikannya itu umum dan menyeluruh. Nah, fokusnya adalah kepada individu, keluarga, kelompok khusus, masyarakat dengan penekanan pada pencegahan penyakit, peningkatan, dan mempertahankan kesehatan. Nah, biasanya pendekatan yang digunakan dalam asuhan keperawatan komunitas ini adalah pendekatan keluarga binaan dan kelompok kerja komunitas. Untuk strategi yang digunakan, biasanya kita tidak asing melalui pendidikan kesehatan ataupun pemanfaatan kebijakan pemerintah. Untuk tujuan dan sasaran keperawatan komunitas itu yang tujuan pertama adalah melakukan pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Ada dua, yaitu pelayanan keperawatan langsung terhadap individu atau keluarga atau kelompok dalam konteks komunitas. Perawatan komunitas yaitu sasarannya merupakan seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, ataupun kelompok beresiko tinggi, bisa dari daerah kumuh, daerah isolasi, ataupun yang tidak terjangkau. Nah, menurut Anderson, sasaran keperawatan komunitas ini terdiri atas tiga tingkat. Yang pertama ada tingkat individu, keluarga, ataupun komunitas.
Nah, untuk tingkatan individu ini biasanya perawat memberikan asuhan keperawatan kepada individu yang mempunyai masalah kesehatan yang dijumpai di poliklinik, puskesmas, yang bisa eh, dipusatkan perhatiannya gitu pada masalah kesehatan dan pemecahan masalah kesehatan individu. Kemudian untuk tingkatan keluarga, yaitu sasaran kegiatan adalah keluarga dengan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan yang dirawat sebagai bagian dari keluarga dengan mengukur sejauh mana terpenuhinya tugas kesehatan keluarga, semisalnya yaitu mengenai masalah kesehatannya apa, pengambilan keputusannya seperti apa, lalu juga bagaimana cara menciptakan lingkungan yang sehat, gimana cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesehatan keluarganya. Yang terakhir yaitu tingkat komunitas, yaitu tingkat paling tinggi, yaitu pelayanan asuhan keperawatannya, orientasinya adalah holistik atau menyeluruh, yaitu termasuk ke dalam individu, keluarga yang dilihat sebagai suatu kesatuan. Asuhan yang diberikan biasanya diberikan kepada kelompok beresiko atau masyarakat wilayah binaan dengan memandang komunitas tersebut sebagai klien. Nah, adapun selanjutnya yaitu prinsip dari keperawatan komunitas. Nah, yang jadi prinsip itu biasanya ada tiga, yaitu kemanfaatan, otonomi, dan keadilan. Untuk kemanfaatan ini biasanya dilakukan intervensi untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi komunitas, yaitu artinya ada keseimbangan antara manfaatnya dan kerugiannya. Dan untuk otonomi, yaitu individu atau kelompok atau komunitas diberikan kebebasan untuk melakukan atau memilih jalan yang terbaik yang disediakan untuk komunitas. Nah, yang terakhir ada prinsip keadilan, yaitu melakukan upaya atau tindakan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada falsafah keperawatan komunitas. Dalam keperawatan komunitas, pelayanan yang memberikan perhatian terhadap pengaruh lingkungan baik itu ada beberapa, yaitu ada biologi, psikologi, sosial, budaya, dan spiritual. Nah, untuk falsafah yang melandasi keperawatan komunitas ini mengacu pada falsafah atau paradigma keperawatan secara umum, yaitu manusia sebagai titik sentral atau core dari setiap upaya pembangunan kesehatan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan bertolak dari pandangan ini, maka disusunlah paradigma keperawatan komunitas yang terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan. Nah, ini merupakan paradigma keperawatan komunitas, yaitu di sini ada manusia, ada keperawatan dengan 3 level pencegahan, lalu ada lingkungan sebagai fisik, biologi, psikologi, sosial, budaya, dan spiritual. Nah, kesehatan di sini paradigmanya masih sehat sakit, dan komunitas sebagai keluarga unit yang paling dasar. Manusia ini berperan sebagai klien, yang berarti sekumpulan individu yang berada pada lokasi atau batas geografi yang memiliki nilai keyakinan dan minat yang sama. Nah, untuk kesehatan merupakan suatu kondisi terbebasnya dari gangguan pemenuhan kebutuhan dasar klien atau komunitas. Dan untuk lingkungan yaitu semua faktor internal dan eksternal yang berpengaruh di sekitar klien yang sifatnya adalah biopsikososiokultural dan spiritual. Nah, untuk keperawatan ini sendiri yaitu sekumpulan intervensi bertujuan untuk menekankan stresor atau tantangan, yaitu meningkatkan kemampuan klien atau komunitas dalam menghadapi tantangan yang dimilikinya melalui upaya pencegahan yang terbagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Hmm. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bisa mengambil manfaat dari penjelasan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.